Hi, welcome to Sketch and Angle, a podcast about leadership development. Each week, we share a thought or a theory from an expert in his field that displays the art of leadership. We then sketch an angle by commenting or sharing our views on that topic with the hope that we can add value to you. And now, here's your host, Heinz Fokas. Ketika kita semakin mempelajari tentang leadership, kita akan menemukan bahwa banyak prinsip dalam kepemimpinan itu sendiri. Itu sebenarnya adalah, kalau bagi saya pribadi, adalah semacam produk dari perjalanan panjang yang dialami oleh seorang pemimpin dalam hubungannya dalam organisasi atau relasi yang terjadi. Dan kemudian itu prinsip-prinsip kemudian dikembangkan dalam perjalanan waktu yang kemudian itu diterima dan dianggap sebagai prinsip-prinsip yang penting yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara tentang kepemimpinan itu sendiri. Tetapi ketika kita perhatikan situasi kita sekarang, kita juga menyadari bahwa ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, di dalamnya itu melibatkan manusia. Yang tentu dalam kondisi kita sekarang, kita melihat bahwa bagaimana perkembangan dalam dunia science, terutama bagaimana otak bekerja, itu ternyata memengaruhi juga para ahli dalam bidang kepemimpinan untuk melihat apa sih kontribusi yang bisa diberikan oleh neuroscience terutama ya, terhadap bagaimana kita menjawab situasi dalam dunia kepemimpinan yang kita bisa perhatikan saat ini. Nah, ada seorang ahli yang bernama Paul Zak dari satu institusi. Dia bersama dengan timnya kemudian itu melakukan penelitian kepada satu hormon yang namanya oksitosin ya, yang kita tahu itu hormon ini memberikan atau lebih tepat ya, mengurangi rasa cemas atau menurunkan tekanan darah gitu ya, sehingga orang itu tidak stres gitu ya, atau kadar stresnya menurun. Dan mereka kemudian, Paul Zak dengan timnya, setelah mempelajari bagaimana pengaruh hormon ini kepada manusia, mereka kemudian mengembangkan ada semacam framework yang mereka percaya melalui framework ini, setiap pemimpin bisa melihat apa yang dia bisa lakukan untuk mengembangkan budaya di kepemimpinannya atau dalam timnya, terutama bagaimana mengembangkan kepercayaan di antara tim yang dia pimpin. Nah, sebelum kita membahas poin-poin yang dia jelaskan di framework yang dia telah kembangkan, saya mengajak untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke kanal ini untuk subscribe terlebih dahulu, mengaktifkan lonceng, dan kemudian saya ajak untuk membagikan podcast ini kepada keluarga atau kolega ketika kalian menemukan manfaat dari podcast ini ya. Dan saya juga mengajak untuk kalian meninggalkan komentar di kolom komentar untuk kita melanjutkan percakapan setelah kalian mendengarkan podcast ini tentunya. Nah, Paul Zak ini memberikan ada 8 poin ya yang dia telah kembangkan yang kita bisa ambil manfaat dari 8 poin itu. Poin yang pertama adalah to recognize excellence. Jadi Paul Zak mengatakan bahwa sebagai pemimpin kita harus peka melihat bagaimana orang-orang yang berada dalam tim kita. Ketika kita melihat ada hal yang baik yang mereka kontribusikan, kita harus mengenali itu dan kemudian kita memberikan apresiasi kepada orang-orang tersebut. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua atau poin yang kedua, induce challenge stress. Yang ditekankan adalah seperti ini. Sebagai pemimpin kita harus peka melihat bagaimana kapasitas tim yang kita pimpin. Kita harus lihat bahwa mereka itu harus diberikan challenge yang mana itu bisa mereka capai ya. Jadi kita nggak boleh memberikan tantangan yang terlalu tinggi yang tidak sesuai dengan kapasitas mereka. Karena kalau mereka tidak mampu capai, itu akan menurunkan kepercayaan diri mereka. Tapi ketika kita juga kasih yang terlalu rendah, itu juga nggak baik karena mereka juga tidak akan ada usaha yang dilakukan. Nah, ketiga, give people discretion in how they do their work. Artinya, ketika berbicara poin ini, kita melihat bahwa sebagai pemimpin kita harus memberikan otonomi kepada orang-orang yang kita pimpin. Kita tidak bisa micromanage mereka, karena itu menunjukkan bahwa kita itu tidak percaya kepada mereka. Poin keempat, enable job crafting. Artinya apa? Ketika kita berelasi dengan tim kita, kita harus lihat bahwa ini ada kesempatan kita untuk transfer power ya kepada tim kita. Dan kita lihat bagaimana ketika mereka beroperasi sebagai satu tim, kita memberikan ke mereka kesempatan untuk mereka melakukan tugas mereka dengan cara pandang mereka, selama itu berada dalam koridor yang tepat tentunya ya. Prinsip yang kelima, share information broadly.
Nah, artinya dalam relasi kita dengan orang-orang yang kita pimpin, kita tidak bisa selalu membatasi informasi kita. Ya, bukan berarti kita akan buka semua informasi yang kita tahu kepada tim kita, karena ada informasi yang tentu kita tidak bisa terus-terusan share ya kepada tim kita. Tapi tim kita akan melihat apakah kita itu juga memikirkan mereka, apakah mereka berhak mengetahui informasi yang memang mereka harus ketahui dalam hal kaitan mereka dalam tim, keberadaan mereka tentunya dalam tim itu. Selanjutnya, yang keenam, poin keenam, intentionally build relationships. Dan sebagai pemimpin kita harus melakukan ini. Kita harus berusaha membangun relasi secara intensional dengan anggota tim kita. Jadi kita tidak bisa selalu menjaga jarak dengan mereka. Kita harus terlibat dengan mereka dan mereka bisa melihat bahwa kita betul-betul ingin berelasi dengan mereka. Ketujuh, facilitate whole person growth. Artinya sebagai pemimpin kita harus terus memperhatikan anggota tim kita. Kita cari cara sedemikian rupa supaya anggota tim kita ini bisa terus ada pengembangan. Artinya, kita berinvestasi kepada mereka. Kita pikirkan apa yang kita bisa kontribusikan kepada mereka sehingga mereka itu terus bertumbuh sebagai seorang profesional maupun sebagai seorang pribadi. Yang terakhir adalah show vulnerability. Artinya, orang-orang yang kita pimpin mau melihat kita bahwa kita adalah pemimpin yang natural. Kita adalah manusia biasa yang kita penuh kelemahan, dan mereka juga sadar bahwa kita itu tidak akan mungkin terus benar dalam pengambilan keputusan kita. Tapi apakah ketika kita itu salah, kita mau mengakui kesalahan kita, atau kita mau menunjukkan bahwa kita ada area-area yang lemah? Mereka ingin lihat itu juga. Karena mereka tahu ketika kita mampu bersikap seperti itu, artinya kita itu akan merasa bahwa memang kita sangat butuh bantuan, kita berada satu tim, dan kita itu saling menopang satu dengan yang lain. Nah, ketika mendengarkan 8 poin yang sudah saya bagikan ini ya, apa yang ada di benak kalian? Apa yang kalian pikirkan saat ini? Terutama mungkin kalian membayangkan organisasi di mana kalian berada. Kira-kira, adakah dari 8 poin ini yang kalian lihat itu sepertinya kurang dari organisasi yang kalian pimpin atau di organisasi yang di mana kalian terlibat? Nah, kira-kira kalau memang ada seperti itu, apa yang bisa diupayakan? Atau kalau misalkan ada yang sudah baik, yang sudah terlihat sudah cukup baik dikembangkan, apa kira-kira yang kalian juga akan terus kembangkan ya, sehingga itu menjadi strong point dari organisasi kalian. Nah, saya mau mendengar dari kalian, dan saya berharap kalian juga mau membagikan tanggapan kalian dari podcast ini di kolom komentar. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.